Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 4 kelas 642D01 ingin mempresentasikan mengenai PPT membangun karakter anti korupsi melalui pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi berintegrasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Loisa Sukma Sandrian dengan NIM 64251749. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Cindy Mayala Sendiri dengan NIM 64252057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidi Faharakil Munawar dengan NIM 64251763. Perkenalkan, nama saya Cut Zalianti dengan NIM 64251912. Perkenalkan, nama saya Rizky Rachmaliana dengan NIM 64251884. Perkenalkan, nama saya Nakwa Maria Ulfa dengan NIM 64251874. Perkenalkan, nama saya Didi Amadani dengan NIM 645637. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rakhadi Saputro dengan NIM 64251899. Dan perkenalkan, nama saya Salon Afinga dengan NIM 64251928. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jessica Berek dengan NIM 64251910. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan mengenai materi anti korupsi melalui pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi berintegrasi. Membangun karakter anti korupsi melalui pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi berintegrasi. Sebelumnya, apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik kita atau menggunakan sesuatu untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar. Ini seperti mencuri atau berbohong untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari pengertian nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu jujur. Nilai pertama adalah jujur, yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua itu ada disiplin, yaitu mematuhi aturan, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga, tanggung jawab kerja keras, yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh tanpa mencari jalan pintas dan merugikan orang lain. Yang keempat itu ada sederhana, yaitu sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Yang kelima itu mandiri, yaitu mampu melakukan sesuatu dengan usaha sendiri tanpa bergantung pada cara yang tidak benar. Yang keenam itu adil, yaitu memperlakukan semua orang secara sama dan tidak memihak atau membeda-bedakan. Yang ketujuh itu ada berani. Berani itu berani mengatakan yang benar dan menolak tindakan yang salah. Contohnya itu seperti korupsi. Yang ke-8 yang terakhir itu peduli, itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat serta tidak membiarkan terjadi tindakan yang merugikan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi generasi yang berintegrasi dan menjauhi perilaku korupsi. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama itu korupsi menjadi masalah serius. Yang kedua, perlu pendidikan karakter sejak dini. Yang ketiga, membangun generasi berintegritas. Nah, dari slide ini menjelaskan alasan atau urgensi mengapa topik ini diangkat. Korupsi diidentifikasi sebagai masalah struktural yang sangat serius dan merusak tatanan bangsa. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan hukum atau penindakan, melainkan harus melalui jalur preventif atau pencegahan, yaitu melalui pendidikan karakter sejak usia dini demi mencetak generasi baru yang berintegritas.
Selanjutnya ada contoh korupsi. Contoh-contoh korupsi itu seperti mengambil uang rakyat, tidak adil dalam pemilu atau curang, berbohong untuk menutupi kasus. Contoh nyata tindakan korupsi ini baik dalam skala besar maupun perilaku menyimpang di kehidupan sosial politik. Contohnya berkisar dari penyalahgunaan jabatan atau mengambil uang rakyat atau anggaran negara, kecurangan sistematis atau manipulasi atau ketidakadilan dalam pemilu, hingga tindakan obstruksi keadilan seperti berbohong untuk menyembunyikan kejahatan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada peran pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bukan hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan pribadi seseorang. Pertama, sekolah. Sebagai tempat pembentukan karakter, di sekolah siswa diajarkan untuk memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Kedua, ada integrasi dalam pembelajaran. Artinya, nilai-nilai karakter tidak hanya diajarkan melalui teori, tetapi juga diterapkan dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan belajar. Yang ketiga, membangun budaya sekolah yang berintegritas. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga menjadi kebiasaan bagi seluruh warga sekolah. Selanjutnya, guru dan seluruh warga sekolah harus menjadi teladan, sikap dan perilaku yang baik dari guru akan menjadi contoh yang diikuti oleh para siswa. Terakhir, menanamkan nilai melalui tindakan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipahami sebagai teori. Oke, selanjutnya itu peran siswa. Pada slide ini kita akan membahas tentang peran siswa dalam mencegah korupsi. Meskipun kita masih berstatus pelajar, kita tetap memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. Hal ini dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekolah. Pertama, tidak mengambil uang kas ataupun barang yang bukan milik kita. Sikap ini menunjukkan kejujuran dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Kedua, jujur dalam memilih ketua kelas atau pengurus organisasi. Jangan memilih karena adanya iming-iming hadiah atau ajakan teman. Tetapi pilihlah berdasarkan kemampuan dan integritas calon tersebut. Ketiga, membentuk kebiasaan baik seperti berkata jujur, disiplin, menaati aturan sekolah, mengerjakan tugas sendiri tanpa menyontek, serta memberanikan mengakui kesalahan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini dapat membentuk karakter yang berintegritas, yang menjadi bekal ketika kita dewasa nanti. Jadi, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga dimulai dari diri kita sebagai siswa, melalui perilaku yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kesimpulan yang sudah kami jelaskan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diterapkan sejak dini. Tujuannya adalah membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh sekolah saja, melainkan membutuhkan kerjasama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar nilai-nilai anti korupsi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada saran. Yang pertama adalah integritas pendidikan anti korupsi. Jadi lembaga pendidikan diharuskan menerapkan pendidikan anti korupsi ini lebih secara berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah keteladanan pendidik. Para pendidik harus lebih teladan dalam menindaki hal tersebut. Lalu yang terakhir, peran aktif generasi muda atau organisasi. Dan dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.